Kerbau adalah hewan tangguh berkulit legam. Bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga sahabat manusia. Meski sama namanya, cara memelihara kerbau di setiap daerah berbeda-beda mengikuti irama alam dan budaya setempat. Waduh, ini bapaknya kabur! Ya, dia kabur! Ya, aduh! Dikejar! Juga ada lagi mas, buang aja! Desa Tampakang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagian wilayahnya adalah perairan rawa. Pintu udah dibuka, saatnya mereka pergi, berendam dan juga cari makan. Ini karena mereka berebut mau keluar, kalangnya jadi bergoyang-goyang, nih saya jadi takut jatuh. Dan mereka ini nggak mau antri. Di tempat ini, hewan ternak tumbuh liar di kawasan yang basah dan terbuka. Nah itu semuanya udah turun, udah pada main air, plus cari makan. Sekarang kita mau susul, karena kita mau melakukan kegiatan yang bakal seru banget. Menggembala kerbau di sini berbeda dari tempat lain. Kerbau rawa akan digembala oleh beberapa orang dengan menggunakan jukong. Cara naikinnya bener-bener harus dari atas jukung atau perahu, dilompatin ke atas kerbaunya. Awas bang, nabrak! Ini katanya saya suruh pegang ekornya, tapi saya aja nggak bisa lihat ekornya di mana. Jangan ditinggal, jangan tinggalin aku. Ini seru sekali. Kerbau rawa ini memiliki tubuh yang lebih ramping dari jenis kerbau lainnya. Sehingga, meski berbadan besar, kerbau ini masih cukup gesit bergerak di dalam rawa. Ini saya bukan naik kerbau, ini saya ditarik kerbau. Ini kalau aku udah di air, bukan menunggangi kerbau, tapi ini berenang bersama kerbau. Sulit untuk naik ke punggung kerbau, tapi sekalian saya bisa naik di punggungnya. Seru sekali. Kerbau rawa memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari kerbau lainnya, sehingga dapat mengatur pernafasannya agar dapat mengambang di permukaan air. Seru banget. Ini saya sampai kuyup gini. Kerbau yang tadi saya naiki sudah masuk ke kalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam sehari, kerbau-kerbau ini akan menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah makanannya. Nah kan mereka pada pintar udah bisa naik sendiri ke kalangnya. Tuh. Nah ini tapi walaupun mereka udah tahu jalan pulang, tetap harus digiring supaya mereka tidak terlalu terpencar-pencar. Walaupun akhirnya bakal pulang juga, tapi supaya baliknya itu bersamaan. Saat berada di atas kalang seperti ini, kerbau rawa sangat rentan terserang berbagai macam gigitan serangga. Pemilik kerbau harus memiliki cara agar hewan ternak mereka nyaman dan tidak terganggu oleh serangga. Nah kalau ada kerbau yang luka atau digigit nyamuk, kita punya obat sendiri. Ini pakai kunyit yang dihaluskan, dicampur sama minyak tanah. Nanti tinggal dioles-oles saja. Tambe Kitalo atau tray telur ini cukup awet menjaga kerbau dari serangan serangga. Sifat antibakteri pada kunyit dapat mempercepat penyembuhan luka. Kandungan kurkuminnya juga dapat membentuk jaringan baru dan mengurangi komplikasi dari luka. Waduh, kesabut. Kesabut ekor. Main sama kerbau sudah, perawatan juga sudah. Berarti sudah selesai ya semua tugas kita. Jika di Kalimantan Selatan kerbau hidup berkubang rawa, di Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, kerbau justru hidup dalam gelimang hotel.
sebagai sentra jual beli hewan ternak, Jepara memiliki kawasan kandang yang berdampingan dan tersusun rapi. Banyak yang mengistilahkannya dengan sebutan Hotel Kerbau. Sekarang saya sedang berada di deretan Hotel Bintang 5, tepatnya di Desa Guwo Sobokerto. Dan ini menu makanan spesial di sini. Oke, kita sudah sampai dan sekarang saya mau angkat makanan ini yang spesial buat para tamu-tamu di dalam. Berat banget. Ini dia tamu-tamu hotelnya. Bapak, saya mau ikutan kasih makan. Hai semuanya, selamat datang. Mari kita makan. Dia lahap sekali. Ini kayaknya lapar apa doyan juga bingung ya. Nah, di sini dinamakan Hotel Kerbau karena memang kandang-kandang di sini tuh berderet dan juga biasanya dia bukan diternak saja, tapi ada orang-orang juga yang nitip. Jadi sekaligus diurus. Kenapa dia nggak mau? Wih. Oh, kayaknya dia marah karena saya bukan tuannya. Jadi dia ngamuk. Maaf, aku berniat baik. Aku cuma kasih makan loh. Aduh, kayaknya saya tidak boleh memberikan dia makan. Jadi yang lain aja coba. Protektif dia. Kalau ini langsung diambil. Sebagai tempat transit sebelum dijual ke pasar, kerbau-kerbau ini banyak yang tinggal lama hingga kenal dengan pengurusnya. Para pegawai membantu memelihara kerbau-kerbau titipan layaknya kerbau sendiri. Dan di sini ada sekitar 60 kamar untuk setiap kerbaunya 10 ekor di dalamnya. Seperti ini. Jadi kerbau-kerbau di sini tuh memang sudah diurus ya. Jadi disiapin makanannya, terus juga ini kelihatannya bersih sekali. Jadi pasti mandi. Dikenal sebagai penghasil kerbau berkualitas, tidak sedikit pembeli yang datang berasal dari luar Kabupaten Jepara. Ini harganya wis tak deal ya. Ini tampaknya sudah mulai deal-dealan ini. Itu pembayaran di sana di rumah. Oh iya, Mas. Ini udah sama Mas ya? Ayo. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Yes. Ini dianterin sekarang apa besok, Mas? Ya sekalian. Jadi ini sudah deal, sekarang mau langsung dianterin ke rumah Bapak pemilik barunya. Wah, tapi memang kalau naikin kerbau ke atas mobil tuh susah-susah gampang karena dia bakal melawan gitu loh. Ayo naik. Saya mau bantu gimana nih ya? Oke, naik. Kakinya. Yeay. Jadi tamu yang satu ini sudah mau pergi karena dia sudah menemukan pemilik baru. Dan sudah Bapak? Oke, Pak, aman kerbaunya? Aman. Kita mau tutup pintunya sekarang. Boleh tutup? 1, 2, 3. Satu baru berangkat, kita kedatangan lagi tamu yang baru. Halo Bapak. Aduh, ini pemiliknya. Jadi ada 2 kerbau yang mau dititipkan ke sini. Jadi memang seperti hotel ya, ada yang pergi, ada yang datang. Hai, welcome to Hotel Kerbau. Waduh. Oke. Jadi memang biasanya kalau di Hotel Kerbau ini, semua kerbau-kerbau dititipkan sampai nanti ada pemilik barunya. Jadi diurus di sini, dikasih makan di sini, dan juga dirawat di sini. Oke, ada satu lagi, ini ada 2. Waduh, ini lebih ini. Bapak dia kabur. Ya, dia kabur. Ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Kerbau juga butuh beradaptasi pada tempat baru. Ini kita lagi berusaha manggilin dia karena kalau dikejar dia makin lari. Jadi ini
kayak dipanggil gitu biar dia menyerahkan diri. Tapi saya nggak boleh kelihatan, nanti dia kabur. Dia datang. Oke. Masuk. Yes! Akhirnya sudah berhasil. Mari kita tutup pintu. Menitipkan kerbau di sini tentu tidak gratis. Karena menginap di hotel ini, perawatan dan pakan mereka sudah terjamin. Tarifnya tergantung kesepakatan antara pemilik dan pengurus. Satu hal yang paling dibutuhkan kerbau dalam perawatannya adalah berkubang. Menjelang tengah hari adalah jadwal wajib bagi kerbau-kerbau untuk berendam. Oke, jadi ini sekarang fasilitas lainnya di hotel ini adalah mandi alias kolam renang alami. Jadi kerbaunya mau dimandiin dulu sekarang. Ayo. Aku tidak galak. Ayo. Mandi. Dan memang kalau kerbau itu punya kebutuhan berkubang karena dia tuh punya suhu tubuh yang tinggi. Jadi setiap hari mereka memang harus mandi atau berendam seperti ini. Oke, jadi memang di sini kerbau-kerbaunya tuh terurus sekali. Jadi kalau saya tidak salah di sini tuh 3-4 kali kerbaunya mandi. Setelah 1 jam berendam, kerbau-kerbau digiring untuk kembali ke kamar masing-masing. Terus juga ini sudah selesai, jadi mereka mau kembali lagi ke sana, mau tidur, makan tidur, berkubang gitu aja. Biar cepat gemuk, cepat besar, dan cepat terjual. Aduh! Dikejar! Di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja! Aduh! Kerbau adalah hewan yang hidupnya berkelompok. Biasanya setiap pagi gini mereka keluar dari rumahnya masing-masing dengan kelompoknya berjalan menuju hutan untuk cari makan. Kampung Kerbau. Inilah julukan yang cocok untuk Kampung Bulak Pepe di Ngawi, Jawa Timur. Karena jumlah kerbau di sini lebih banyak daripada jumlah manusianya. Wah, ini kelompok yang lain nih, baru pada datang tuh. Ternyata banyak banget loh. Ini satu kampung, ada berapa nih jumlahnya nih? Banyak banget nih. Pak, ini jumlahnya berapa ini Pak? Semuanya nih satu kampung. Oh, belum keluar semua, ini baru sebagian kecil ya Pak? Waduh. Ini dia mau kenalan kali ya Pak? Aduh! Dikejar! Oh, bajunya merah. Salah kostum. Berarti jangan deket yang itu ya Pak? Setiap hari kerbau-kerbau diangon sebanyak 2 kali. Di pagi hari dan siang hari untuk mencari makan. Kerbau-kerbau di sini diternak dan digembala secara tradisional. Setiap penggembala biasanya menggembalakan antara 15 hingga 30 ekor kerbau. Mami! Aduh, di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja. Aduh. Ternyata kerbau itu nyeruduk baju merah tuh. Saya pikir cuma mitos, ternyata beneran. Menggiring kerbau menuju hutan tidaklah mudah. Banyak kerbau yang keluar dari rombongan dan harus digiring kembali agar tidak terpisah dari rombongan. Nah, di sini nih mereka biasanya diumbar untuk cari makan. Ternyata setelah sampai sini kelihatan lebih banyak tuh. Karena mereka berkumpul di sini semuanya dari beberapa kelompok. Ini belum semuanya keluar padahal loh. Tuh. Ini hiburan kalau lagi nemenin kerbau-kerbaunya makan. Bapaknya mainan itu tuh. Itu pohon tapi bisa bunyi kalau diketok-ketok. Kalau ketok ini bunyi, kerbau makan di situ. Oh. Warga Bulak Pepe memelihara kerbau lebih ke tradisi. Mereka sudah melakukannya secara turun-temurun. Sebagai hewan ternak, menurut mereka memelihara kerbau lebih gampang daripada sapi. Oh, kalau nggak kenal takut ya? Sebenarnya saya pingin tuh ngelus-ngelus kerbau yang kecil. Tapi kayaknya ibunya galak deh.
Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak akan ganggu anaknya. Tapi namanya naluri seorang ibu, ya begitu, jagain terus tuh anaknya. Tuh. Bulak Pepe berada di tengah hutan dan ladang, sehingga kerbau-kerbau ini tak susah dalam mencari makan. Luas hutan tempat umbaran kerbau ini ternyata sampai 1.500 hektar. Dan jumlah kerbau yang ada di sini, ada di beberapa tempat di sini, itu kurang lebih hampir 1.000 ekor. Banyak banget. Hari menjelang sore, saatnya kerbau-kerbau ini kembali ke kandangnya masing-masing. Aduh, ketinggalan rombongan. Jadi habis makan, biasanya kerbau ini langsung tuh berendam tuh. Langsung berendam. Mereka buru-buru mau minum, mungkin haus, terus habis karena belum kenal sama karakter mereka tuh. Mereka pada ngeliatin siapa ini gitu ya. Hei, enak. Loh. Aduh, kok bubar? Aduh, saya heran loh, mereka bisa berdirinya tuh bener-bener serentak barengan. Mungkin ada pemimpinnya kali ya, ngasih tahu ya, mentas gitu kali ya. Terus tuh, mereka langsung jalan pulang ke kandangnya tuh. Aduh, kerbaunya cepet banget larinya. Aduh, ini yang saya injek bukan lumpur. Ini kotoran kerbau, baunya sedep. Aduh, mana nih mereka udah pada pulang ya? Para peternak kerbau menempatkan kerbau di kandang-kandang komunal. Lokasi kandang ini berada di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman warga. Kalau dilihat ya rumah-rumah kerbau ini, nih, ini semua kan rumah kerbau nih. Itu ukurannya tuh mirip kayak rumah manusia, bahkan luasnya pun juga mirip kayak rumah manusia. Saya penasaran, saya mau ikutin kerbaunya sampai pulang ke rumahnya. Kita mau intip dalam rumahnya, mana tahu ada ruang tamu atau mungkin dapur kali ya. Yuk, aduh kaget. Yuk. Aduh, ternyata harus cepet larinya. Nih, mereka tuh yang bikin saya kagum, yang bikin saya heran, mereka tuh hafal rumahnya yang mana tuh. Apa mungkin ada nomor rumahnya kali ya? Enggak juga. Keberadaan kandang komunal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Warga sadar pentingnya kesehatan, sehingga kerbau dipisah dari tempat tinggalnya. Awas, takut diseruduk. Rumahnya mana? Jadi ada yang kecil, ketinggalan rombongan, ya ampun kasihan banget tuh, dia nangis tuh. Hai, ini rumahnya sini. Jadi kata si bapak, mamanya udah tidur. Pak, lari lagi pak. Permisi. Hai. Oh jadi ternyata gini, rumah kerbau cuman kosong gini aja nih. Dan ternyata satu rumah isinya tuh bervariasi. Kalau di sini jumlahnya tuh lebih dari 10, kayaknya 13 ini tadi ya. Saya hitung. Maksimal itu bisa sampai 27 ekor. Ini rumahnya ngalang-ngalain rumah manusia. Gede loh. Hai. Kandang kerbau di sini dibangun dengan menggunakan kayu, umumnya berukuran 6 x 9 meter. Saya mau cek rumah kerbau yang lainnya, karena saya udah bertamu ke sini, lebih baik saya pamitan dulu. Dah ya, dah, makasih banyak ya. Dah. Setelah digembala, kerbau tidak dibiarkan begitu saja di dalam kandang.
namun dirawat. Apabila ada yang kena penyakit, harus segera diobati. Ini gudiknya ini ya Pak? Iya. Ini pegangannya agak kasar. Oh, agak kasar. Ini kan halus ya toh. Berarti nggak begitu kelihatan ya? Iya, kalau enggak itu enggak kelihatan. Nih pupus Jatinom itu biasa digunakan sama Cah Angon untuk mengobati gudik, tapi nggak kelihatan gudiknya ya Pak ya? Iya. Kalau disentuh baru terasa, Iya. teksturnya memang beda. Beda. Berarti cuma dioles-olesin aja? Iya, terus-terusnya enggak apa-apa. Oke. Daun jati memiliki zat antioksidan sehingga mampu mengobati penyakit kulit seperti jamur kulit. Dihancurin gini ya Pak? Ya, untuk digosok. Oh gitu. Terus habis itu Gosok nih, Mbak. digosokin gini aja? Oh alah. Sambil dielus Pak? Ya, ini biar Tenang. tenang, risau. Oh gitu. Nih, ini dioles-oles terus warnanya jadi merah. Ini bukan karena berdarah, tapi karena dari daun jatinya sendiri nih. Ini kalau ditekan-tekan nih, dibecek-becek gini, itu warnanya jadi merah tuh. Ini harus rutin diobatin kalau ada penyakit kayak gini supaya nggak nular ke kerbau yang lain waktu mandi bareng-bareng. Pupus jati. Pengalaman baru nih untuk saya bisa bertualang ke kampung kerbau terbesar se-Jawa Timur. Bahkan saya tadi bisa ikut angonnya, bisa ikut mandiin, bahkan ngobatin juga. Kayaknya udah cocok nih jadi Cah Angon ya Pak? Iya, cocok banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan cuma di Spanyol yang ada matador, tapi di Sumba Timur pun ada orang-orang yang punya keahlian yang sama. Nih kayak gini nih, ini lagi menjinakkan sapi-sapi ongol. Tapi ini bukan pertunjukan, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang ada di karantina di Waingapu. Pulau Sumba sudah lama dikenal sebagai lumbung ternak Indonesia. Karantina hewan ternak menjadi layaknya sebuah muara, tempat sebelum ribuan hewan mamalia ini dikirim ke berbagai daerah. Jadi memang abang-abang yang ada di dalam sini nih, di sini disebutnya kleder. Jadi emang punya keahlian khusus untuk menjinakkan dan juga mengendalikan sapi-sapi yang ada di dalam sini. Jadi memang bukan orang sembarangan yang bisa kayak gini nih di dalam sini. Bahayanya pun, wah taruhannya nyawa deh. Bisa diseruduk, wah kacau. Aman Om! Ribuan hewan dikirim setiap tahun dari Sumba ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Sapi jenis ongole khas Sumba adalah sang primadona. Posturnya panjang dan kuat, sangat disukai konsumen terutama dari Jawa. Ciri khasnya punduk besar dan bergelambir. Hewan dengan nama latin Bos indicus atau golongan sapi berpunduk ini dapat bertahan hidup di wilayah kering sekalipun, berkat cadangan air yang tersimpan di punduknya. Sapi khas Sumba terkenal sangat agresif dan sering menyerang. Penanganannya pun tak sembarangan. Om, emang perlakuannya terus kayak gitu ya Om? Ya harus begitu. Harus dipukul. Kenapa tuh Om? Karena kalau tidak begitu hewannya taruhan nyawanya. Taruhan nyawa ya kalau misalnya nggak digituin. Ya. Jadi memang kalau buat saya yang lihat agak mengerikan sih. Soalnya caranya dipukul-pukul sapinya. Tapi ya memang keharusannya seperti itu. Kalau misalnya enggak, yang ada kita taruhannya nyawa. Jadi emang ada teknik-teknik khususnya. Yuk, yuk.
Jadi memang kalau kendaraan punya plat nomor, tapi kalau misalnya sapi juga sama, dinomerin juga untuk menandakan kepemilikannya. Jadi supaya nanti kalau misalnya udah di kapal nggak ketuker-tuker sama sapi yang lain. Jadi sudah ada namanya atau udah ada angka-angkanya. Yang memang itu pemiliknya dia. Proses tempel cap, yakni pemberian tanda pada sapi, menjadi bagian paling beresiko. Kepiawaian para trader, yakni para pengendali hewan di karantina, sangat dipertaruhkan. Ngamuk. Jadi memang sapi ini kan sapi liar, tinggalnya memang di padang rumput yang besar, jarang ketemu sama manusia. Jadi memang beginilah, ngamuk terus. Susah diaturnya. Wah! Cap logo kepemilikan dan tanda nomor urut dipilih karena diyakini paling tepat. Sebab akan permanen menempel pada tubuh sapi dan sapi ternak mudah dikenali. Nah, ini sapinya lagi mau diikat di tiang. Jadi nanti dikunci agar pergerakannya tidak terlalu banyak. Jadi nanti pada saat akan dicap, jadi dia tidak terlalu ngamuk gitu. Pergerakannya agak sedikit berkurang. Oh, ini lagi dulu. Omnya disundul. Ngamuk. Nggak apa-apa, Om. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Ini Jess. Kenapa? Kapasitas daya tampung karantina ini bisa mencapai 2.000 ekor hewan besar. Terletak di kota Waingapu, Sumba Timur, tempat ini menjadi pusat berkumpulnya hewan ternak seantero Sumba. Jadi memang pemindahan sapi-sapi ini dari kontainer ke dalam kapal ini harus dibantu sama TKBM atau tenaga kerja bongkar muat. Jadi memang di dalam kandang ini ada sebuah lorong yang nanti akan mempermudah klider-klidernya untuk menggiring sapi-sapinya masuk ke dalam truk. Tapi semudah-mudahnya sapi dimasukkan ke truk, ini sapi liar loh. Susah banget dimasukin ke dalam truknya. Satu tahun sekali pengiriman 3.000 ekor sapi lintas daerah rutin terjadwal. Namun, tak jarang kuota pengiriman ditambah karena jumlah sapi dan permintaan konsumen yang terus meningkat. Jadi memang lorong kecil ini untuk mengeluarkan sapi-sapinya satu-satu. Jadi nggak semuanya langsung seabrek dimasukin, tapi nggak satu-satu yang keluar. Jadinya lebih mudah untuk dimasukin. Nah, tahun ini 500 ekor sapi tambahan kembali dikirim. Jadi memang satu truk itu muatnya 6 sapi. Kalau misalnya kalau lebih dari 6 sapi itu bahaya banget, nanti bisa patah kakinya atau sebagainya. Pihak karantina di bawah Kementerian Pertanian sangat menjaga kebersihan dan kesehatan hewan ternak yang akan dikirim. Cairan disinfektan akan membuat sapi terhindar dari penyakit selama perjalanan. Oke, jadi ini memang sapi-sapinya dikasih cairan anti lalat supaya nanti dikirim mengantisipasi penyakit, biar nggak ada penyakit sapi-sapinya. Udah nih Pak, cukup. Sumba dijadikan lumbung hewan ternak Indonesia tak lepas dari peran pemerintah Hindia Belanda tempo dulu. Awalnya, para penjajah membawa sapi berpunduk ini dari India.
kemudian dilepas di bentangan savana Pulau Sumba. Setiap sapi dan hewan ternak lainnya di Sumba memiliki kartu identitas, layaknya kartu tanda penduduk bagi manusia yang dicek polisi pelabuhan. Ini berguna untuk meminimalisir terjadinya pencurian dan pengiriman ilegal. Dermaga Kota Waingapu menjadi gerbang utama jalur keluar hewan ternak dari Pulau Sumba. Aktivitas pengangkutan hewan ternak ini selalu menjadi pemandangan menarik, salah satu ciri khas dari Sumba. Uniknya di sini sapi-sapinya dipindahin ke dalam kontainer. Kontainernya juga khusus, harus dibolong-bolongin supaya sapinya bisa bernafas, nggak sesak di dalam. Baru diangkat ke dalam kapal kargo. Kalau misalnya orang di sini nyebutnya kapal besi. Jadi memang unik sekali. Meski beresiko, cara pemindahan sapi menggunakan kontainer ini diyakini paling mudah dan efektif. Mengingat jumlahnya yang ribuan, cara klasik menggelantung dengan tali yang memakan waktu lama sudah lama ditinggalkan. Jadi memang pemindahan sapi-sapi ini dari kontainer ke dalam kapal ini harus dibantu sama TKBM atau tenaga kerja bongkar muat. Jadi di dalam kapal ini sudah disekat oleh bambu-bambu supaya sapi-sapinya tidak kemana-mana atau nanti tidak tertukar sama sapi-sapi yang lain. Satu kapal besi bisa menampung 400 ekor sapi. Namun, kapal laut ini sebenarnya bukan khusus untuk mengangkut hewan ternak. Kandang semi permanen ini dibangun untuk membatasi ruang gerak sapi selama perjalanan laut. Jadi memang di Waingapu ini dalam 1 tahun ada pengiriman 3.000 hewan ternak atau sekitar 10% dari populasinya. Jadi kalau misal bisa dihitung, populasi hewan di Sumba ini sekitar 30.000. Wow, memiliki potensi yang besar memang. Tahun kembali lagi ke sini dan perubahannya sangat besar ya. Kita udah sampai di kawasan Pulau 3. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Mas Bagus, aku datang. Maaf ya, aku baru datang sekarang, Mas. Maaf, baru bertemu sekarang. Istri Om Luki dulu motoris kami waktu mengantar ke Timika.